Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di perkuliahan bisnis strategi. Untuk hari ini kita akan membahas tentang bisnis etik atau etika bisnis. Silakan kalian buka file yang ketujuh, materi ketujuh dengan sub pembahasan bisnis etik ya. Oke, baik. Kita masuk dulu di bagian definisi ya. Apa itu bisnis etik? Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Di mana etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat itu sendiri. Kenapa etika berbisnis ini diperlukan? Karena untuk menjaga keberlangsungan bisnis itu sendiri. Artinya apa? Dulu kita sudah belajar tentang CSR atau corporate system ya. Nah, itu juga untuk keberlangsungan di masa yang akan datang terhadap eksistensi bisnis itu sendiri. Seperti itu. Kemudian dalam menerapkan etika dalam berbisnis, kita harus memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku di dalam masyarakat. Samping itu juga etika bisnis juga bisa diterapkan dan dimunculkan dalam perusahaan sendiri karena memiliki keterkaitan dengan profesional bisnis. Perusahaan meyakini bahwa prinsip bisnis yang baik adalah yang memperhatikan etika-etika yang berlaku seperti mentaati hukum dan peraturan yang ada. Bisnis itu sendiri bisa dilihat dari sudut pandang ekonomis, sudut pandang moral, dan sudut pandang hukum, di mana bisnis menurut sudut pandang ekonomis itu bagaimana bisnis tersebut membawa atau mendapatkan keuntungan yang banyak sebanyak-banyaknya atau good business. Sementara untuk bisnis dari sudut pandang moral itu adalah bisnis yang etis, tidak membawa kerugian, terutama dilihat dari perspektif jangka panjang. Jadi secara moral, dari sudut pandang moral, bisnis itu dalam jangka panjang tidak membawa kerugian. Kemudian bisnis dari sudut pandang hukum itu menetapkan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kemudian quid lex sens moribus, apa artinya undang-undang kalau tanpa disertai moralitas. Jadi ada 3 sudut pandang di situ, ada sudut pandang ekonomis, sudut pandang moral, dan sudut pandang hukum. Itu bisnisnya. Kemudian silakan buka di slide keempat. Dalam menyusun etika bisnis yang bagus diperlukan beberapa hal ini diperlukan untuk diperhatikan, yaitu pengendalian diri, pertanggungjawaban sosial, menjadikan persaingan yang sehat, menerapkan konsep yang berkelanjutan. Nah, tadi saya sampaikan CSR itu. Kemudian dapat mempertahankan keyakinannya, konsisten dengan sebuah aturan yang sudah disepakati bersama, penumbuhan kesadaran serta rasa memiliki dan apa yang sudah disepakati, menciptakan suatu sikap untuk saling percaya pada antar golongan pengusaha. Oke, next lanjut ya. Kemudian prinsip etika secara umum, yaitu jujur, tidak memuat konten yang tidak sesuai dengan kondisi produk. Misal gini, dalam sebuah kemasan produk itu sesuai dengan kondisi produk yang sebenarnya.
Contoh misalnya terkadang dalam sebuah kemasan itu tidak sesuai dengan kondisi produknya. Misal dari segi berat bersihnya, kemudian dari segi rasanya, kemudian dari segi dan sebagainya, itu harus diperhatikan kejujuran dari kemasan atau konten itu sendiri. Kemudian tidak memicu atau menimbulkan konflik sara, jelas ya. Kemudian tidak mengandung pornografi, kemudian tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, serta tidak melanggar etika bisnis. Contoh misalnya saling menjatuhkan produk lain atau produk tertentu, kemudian tidak plagiat atau tidak bukan barang tiruan, seperti itu. Itu prinsip etika secara umum. Kemudian slide yang ke-6, silakan dibuka slide ke-6, tujuan dan fungsi etika bisnis. Tujuan etika bisnis antara lain untuk menjalankan dan menciptakan sebuah bisnis seadil mungkin serta menyesuaikan hukum yang sudah dibuat. Selain itu juga dimaksudkan untuk menghilangkan ketergantungan pada sebuah kedudukan individu maupun perusahaan. Jadi tujuan etika bisnis ini adalah untuk menciptakan sebuah bisnis yang seadil-adilnya. Artinya dalam sebuah perusahaan memiliki beberapa karyawan, kemudian diharapkan terciptanya keadilan dari seluruh karyawan, baik dari pimpinan maupun sampai staf paling level terbawah. Kemudian juga menghilangkan ketergantungan pada sebuah kedudukan individu maupun perusahaan. Artinya begini, di dalam sebuah perusahaan ada sistem. Ketika dalam salah satu sistem nanti ada yang mungkin keluar masuk, nah itu tidak tergantung satu sama lain. Artinya ketika sistem itu digantikan dengan sistem lain, nanti bisa tetap berjalan dengan lancar walaupun ada pengganti sistem yang lainnya. Kemudian fungsi etika bisnis dapat mengurangi dana, ya, kemudian membangkitkan motivasi pekerja agar terus meningkat. Jadi ketika ada etika berbisnis itu diharapkan bisa mengurangi dana yang cukup besar, kemudian membangkitkan motivasi pekerja agar terus meningkat, serta melindungi prinsip dalam kebebasan berdagang atau berniaga, serta dapat menciptakan keunggulan dalam bersaing. Jadi itu harapannya adalah menimbulkan semangat kerja yang tinggi, kemudian melindungi prinsip dan kebebasan berdagang atau berniaga, serta menciptakan keunggulan dalam bersaing. Next, slide selanjutnya. Ada 3 pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis, yaitu ada utilitarian approach, kemudian individual right approach, sama justice approach. Ini menurut founder Embase, ya. Utilitarian approach itu sering disebut dengan pendekatan konsekuensialis atau konsekuen, karena menekankan pentingnya konsekuensi atau keputusan yang diambil. Dengan kata lain, setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Itu utilitarian approach. Kemudian kalian bisa dicek di slide ke-8 ya. Kemudian yang selanjutnya adalah individual right approach, yaitu setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Jadi dalam etika bisnis ini ada pendekatan individual right approach, yaitu setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Jadi setiap individu itu mempunyai hak dasar untuk saling dihormati. Kemudian, namun
tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadinya benturan dengan hak orang lain. Contoh misalnya gini, antara satu orang dengan orang lain itu memiliki hak yang sama, tetapi ketika dalam salah satu orang itu mempunyai hak yang sedikit berbeda dan itu akan berbenturan dengan hak orang lain, maka itu harus dihindari. Seperti itu. Dalam prakteknya, pendekatan ini akan berpengaruh dalam menghargai dan menghormati tindakan orang lain. Meskipun demikian, jika dirasa tingkah laku tersebut dapat mengakibatkan suatu perpecahan atau benturan dengan hak orang lain, maka sangat baik jika dihindari. Oke, jelas ya. Kemudian terakhir adalah pendekatan justice approach ya. Para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, baik secara perseorangan ataupun secara kelompok. Jelas ya. Dalam pelaksanaannya, pendekatan etika bisnis satu ini lebih memberikan keuntungan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti itu. Kemudian next di slide ke-12. Di situ ada prinsip etika bisnis. Prinsip yang pertama ada prinsip ekonomi, kemudian prinsip kejujuran, prinsip keadilan, saling menguntungkan, dan prinsip integritas moral. Untuk prinsip ekonomi itu maknanya adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Sementara untuk prinsip kejujuran, keadilan, dan sebagainya bisa dicek di slide ke-12 ya. Ini menurut Sonny Craft tahun 1998. Next. Kemudian ada etika bisnis internasional ya. Etika bisnis internasional bisnis etik ya. Jadi norma-norma moral yang umum pada taraf internasional itu antara lain menyesuaikan diri. Kalau sedang mengadakan kegiatan di tempat lain, bisnis harus menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di tempat itu. Jadi menyesuaikan diri ini adalah ketika kita membuka bisnis baru di negara orang atau di negara lain, maka kita harus menghormati atau menyesuaikan norma-norma yang berlaku di tempat itu. Kemudian rigorisme moral, maknanya adalah mempertahankan kemurnian etika yang sama seperti di negara sendiri. Kebenaran yang dapat ditemukan dalam pandangan rigorisme moral ini adalah bahwa kita harus konsisten dalam perilaku moral kita. Norma-norma etis memang bersifat umum, yang buruk di satu tempat tidak mungkin menjadi baik dan terpuji di tempat lain. Jadi rigorisme ini lebih kepada mempertahankan kemurnian etika yang sama seperti negara sendiri. Kalau misalnya norma di negara kita adalah melakukan X itu tidak baik di negeri kita, bisa diasumsikan bahwa perilaku yang sama, perlakuan X itu juga tidak baik di negeri yang lain, seperti itu. Kemudian etika internasional yang ketiga ada immoralisme naif. Maknanya adalah dalam bisnis internasional tidak perlu kita berpegang pada norma-norma etika. Malah jika perusahaan terlalu memperhatikan etika, ia berada dalam posisi yang merugikan karena daya saingnya akan terganggu. Jadi ini berlawanan dengan yang rigorisme moral tadi ya. Namanya immoralisme naif. Jadi itu etika internasional, etika bisnis internasional yang sering muncul itu. Itu di slide ke-18.
Next, selanjutnya di dalam bisnis internasional kita juga sering ada istilah dumping. Dumping di UMPING, dumping. Dumping dalam bisnis nasional itu maknanya adalah menjual sebuah produk dalam kuantitasnya, jadi dalam jumlah yang besar di suatu negara lain dengan harga di bawah harga pasar dan kadang-kadang malah di bawah biaya produksi. Nah, ini yang bikin menjadi harga anjlok. Jadi dumping ini adalah menjual sebuah produk dalam kuantitas atau jumlah yang besar di suatu negara atau negara lain dengan harga di bawah harga pasar dan kadang-kadang justru malah biaya di bawah biaya produksi. Nah, praktek dumping ini melanggar etika pasar bebas. Jadi ini tidak ya kadang kita tidak bisa dipungkiri ya, kadang barang-barang KW, barang-barang tiruan itu banyak beredar di pasar seperti itu. Kita nggak perlu menyebutkan merek atau negara produksinya ya, takut nanti kena ITE. Oke, next, kemudian mungkin dumping ini salah satu motif kenapa perusahaan bisa melakukan dumping ini, mungkin salah satu motifnya adalah bahwa si penjual mempunyai persediaan terlalu besar sehingga ia memutuskan untuk menjual produk bersangkutan di bawah harga saja. Motif lebih jelek adalah berusaha untuk merebut monopoli dengan membanting harga. Nah, itu persaingan ya. Artinya terkadang mungkin karena memang di satu sisi sudah terlanjur kayak kemarin nih Lebaran kan sudah biasanya kan banyak ya produk-produk makanan yang dijual atau diproduksi, tetapi ternyata ada kondisi pandemi COVID ini di mana produk-produk makanan yang sudah diproduksi sebelum masa pandemi itu jumlahnya sudah terlalu banyak, artinya persediaan banyak. Jadi ketika masa Lebaran tidak laku dijual atau tidak laku di pasaran, maka setelah Lebaran produk tersebut dijual dengan harga yang murah atau harga yang mungkin bisa di bawah biaya produksi. Nah, itu mungkin karena persediaannya terlalu banyak seperti itu. Oke, next. Selanjutnya slide ke-20, di situ ada dalam pengaturan bisnis internasional yang paling umum meliputi isu-isu etis yang meliputi employment praktek, HAM, lingkungan peraturan, kemudian korupsi, kewajiban moral perusahaan multinasional. Jadi itu bisa dibaca sendiri aja. Kemudian selanjutnya adalah periklanan dan etika. Iklan merupakan sebuah proses komunikasi yang bertujuan untuk membujuk orang agar membeli produk kita sehingga menguntungkan bagi pihak pembuat iklan. Kemudian iklan ditujukan untuk mempengaruhi perasaan, pengetahuan, makna, kepercayaan, sikap, pendapat, pemikiran, dan citra konsumen yang berkaitan dengan satu produk atau merek. Tujuannya periklan ini bermuara pada upaya untuk dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli sebuah produk yang ditawarkan. Jadi iklan ini adalah usaha untuk mempengaruhi perasaan, pengetahuan, makna, kepercayaan, sikap yang akhirnya ada nanti konsumen tersebut membeli sebuah produk yang ditawarkan. Itu slide ke-21 ya. Kemudian fungsi iklan, fungsi iklan ada dua, fungsi informatif dan fungsi persuasif. Ya, fungsi informatif di mana iklan tentang produk baru biasanya mempunyai unsur informasi yang kuat. Misalnya
iklan tentang tempat pariwisata ya, dan iklan tentang harga makanan di toko swalayan. Jadi memang fungsi informatif adalah memberikan informasi kepada masyarakat atau calon konsumen untuk mengenal produk atau barang yang kita tawarkan. Kemudian fungsi persuasif. Eh, Fungsi persuasif, iklan tentang produk yang ada banyak mereknya akan memiliki ensure persuasif yang menonjol seperti iklan tentang pakaian bermerek dan rumah. Jadi fungsi persuasif adalah fungsi pendekatan bagaimana seseorang masyarakat itu bisa lebih mengenal lagi tentang produk yang kita tawarkan. Kemudian slide yang ke-23, ciri-ciri iklan yang baik. Ciri-ciri iklan yang baik. Yang pertama, etis, berkaitan dengan kepantasan. Jadi tidak mengandung pornografi, tidak mengandung tidak saling menyindir dan sebagainya. Estetis, berkaitan dengan hal kelayakan atau target market, target audiens, kapan harus ditayangkan. Estetis itu lebih kepada misalnya estetis itu kapan harus ditayangkan. Misalnya kalau iklan, misalnya mohon maaf ya, iklan alat KB ya jangan ditayangkan di pagi hari ketika anak-anak lagi nonton kartun, tetapi ditayangkan di malam hari ketika anak-anak sudah pada tidur, seperti itu. Jadi iklan-iklan ada unsur estetis. Kemudian artistik, ada bernilai seni sehingga mengundang daya tarik khalayak. Jadi jelas ya, artistik. Ada ciri-ciri iklan yang baik adalah etis, estetis, artistik. Contoh penerapan etika dalam periklanan. Jadi misalnya iklan rokok, jadi tidak menampakkan secara eksplisit orang merokok itu seperti apa. Kemudian ya iklan pembalut wanita dan sebagainya, itu contoh-contoh. Ini kalian bisa baca di slide 23 ya. Contoh penerapan etika dalam periklanan. Contoh iklan sabun mandi, dan tidak mungkin kan menunjukkan orang lagi mandi secara utuh, itu misalnya. Kemudian pengontrolan terhadap iklan ya. Jadi iklan juga perlu dikontrol oleh pemerintah, oleh para pengiklan, sama oleh masyarakat itu sendiri. Jadi kenapa kok iklan harus dikontrol oleh pemerintah? Pemerintah harus melindungi masyarakat konsumen terhadap keganasan periklanan. Maksudnya begini, terkadang iklan itu menimbulkan ajakan-ajakan yang tidak baik. Nah, itu haknya pemerintah untuk memfilter itu. Kemudian kontrol oleh para pengiklan. Jadi cara ini yang paling ampuh yaitu dengan cara self regulation, yaitu pengaturan diri oleh dunia periklanan itu sendiri. Kemudian kontrol oleh masyarakat melalui lembaga-lembaga konsumen mengadakan pengawasan terhadap periklanan. Ya banyak sekarang ya. Kemudian penilaian etis terhadap iklan. Maksud si pengiklan. Jika maksud si pengiklan tidak baik, maka dengan sendirinya moralitas iklan itu menjadi tidak baik juga. Isi iklan harus benar dan tidak boleh mengandung unsur yang menyesatkan. Seperti misalnya iklan obat di televisi yang pura-pura ditayangkan oleh tenaga medis yang memakai baju putih dan stetoskop. Kemudian keadaan publik yang dituju. Kita sudah berkenalan dengan pepatah Romawi Cave Thor, yaitu hendaklah si pembeli berhati-hati. Keganasan periklanan harus diimbangi dengan sikap kritis publik. Kemudian kebiasaan di bidang periklanan. Sudah ada aturan main yang disepakati secara implisit atau eksplisit dan yang seringkali tidak dapat dipisahkan dari etos yang menandai masyarakat itu. Itu bisa dibaca di slide ke-25 ya.
beberapa masalah atau beberapa permasalahan yang terkait periklanan yang di dunia bisnis yang bersinggungan dengan nilai-nilai dan etika. Yang pertama, biasanya iklan yang ditampilkan tidak mendidik. Kemudian ya banyak ya iklan yang tidak mendidik, banyak iklan yang ditampilkan cenderung menyerang produk lain. Nah, itu. Kemudian masalah kebenaran terutama berkaitan dengan segi informatif dari iklan itu sendiri. Jadi terkadang iklan ada yang hiperbola, tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan sebenarnya. Oke, itu tadi adalah beberapa permasalahan yang mungkin timbul di dalam periklanan. Kemudian prinsip moral yang perlu dalam iklan, masalah kejujuran dalam iklan, kemudian masalah martabat manusia sebagai pribadi, kemudian tanggung jawab sosial yang mesti diemban. Itu di slide yang 27 bisa dibaca sendiri ya. Oke, baik. Untuk mengakhiri perkuliahan hari ini ya, saya ingatkan kembali karena ini sudah pertemuan ke-7, jadi minggu depan kita mengadakan mid test atau ujian tengah semester ya. Nanti untuk waktunya sama di kelas E pukul 12, kemudian kelas kelas K ini ya. Kelas K di pukul 12, kemudian kelas E pukul 1 di hari Rabu besok. Jadi minggu depan untuk ujian mid testnya atau ujian tengah semesternya. Tetapi jangan lupa hari ini untuk melakukan review dari apa yang sudah kita bahas hari ini. Untuk linknya masih sama, link yang sebelumnya. Dan untuk reviewnya tolong ditambahkan di akhir review ya. Di akhir review ditambahkan nanti bagaimana peran pemerintah terhadap kontrol iklan ya. Jadi di review, selain mereview yang materi yang kita bahas hari ini, tolong ditambahkan bagaimana peran pemerintah dalam mengontrol iklan. Oke, saya ingatkan kembali untuk mengakhiri perkuliahan pada hari ini. Saya ingatkan minggu depan ya kita adakan ujian tengah semester atau UTS atau mid semester. Kemudian jangan lupa untuk hari ini tetap melakukan review dari hasil diskusi hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan komen di WA group, atau tetap untuk presensi komen di video sama mengisi link yang ada di saya share di grup ya. Baik, terima kasih. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan di ujian tengah semester atau mid semester. Oke, selamat siang, tetap sehat, jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin ya. Dan semoga kita segera bisa meet up di kampus. Mudah-mudahan nanti setelah ini tidak ada perpanjangan status gawat COVID ya. Artinya di Jogja mudah-mudahan segera bisa berkumpul di kampus dengan otomatis dengan segala protokol kesehatan yang ada. Kampus sudah insya Allah sudah siap dengan segala protokol kesehatannya, baik itu dari kelasnya, kemudian ketika kalian nanti masuk ke kampus harus di cek suhu badannya. Kemudian ketika di dalam kelas pun juga tempat
tempat duduknya juga sudah diatur, jaraknya berapa meter, atau tempat kursi itu sudah diatur. Kemudian ya saya sih berharap sih ini bisa segera di bisa berkumpul di kampus ya, tapi ya kita tetap menunggu bagaimana perkembangan status yang ada di Jogja. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.